penjagaan Tuhan. Siapa yang masih rajin berdoa boleh angkat tangan? Iya, mantap. Hari ini jangan ada yang jalan-jalan ya. Duduk yang manis, kita mau berdoa, kita siapkan hati kita percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah, walaupun beribadah di rumah, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dan hari ini Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapak tutup bungkus acara dari awal sampai akhir, dan kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Anak-anak sekolah minggu, anak remaja, hari ini kita memuji Tuhan. Udah siap? Udah duduk semuanya di tempatnya? Oke, hari ini kita harus percaya Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian orang benar. Untuk itu ayo kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Ayo Bang Aldo. Kita goyang badan kita ya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan hadir di mana kita berada. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di mana? Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan, aku daki-daki gunung yang tinggi. Buat gayanya ya. Ayo Bang Aldo. Goyangkan badannya, tepuk tangannya. Turun, 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 lembah yang dalam.
persiapkan hatinya, duduk yang manis, lipat tangannya. Tuhan Yesus lihat loh apa yang kalian lakukan. Kita siapkan hati kita, kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan langsung kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita.
di rumah untuk duduk manis di tempatnya masing-masing. Disiapkan hatinya, dilipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Mulai dari pagi hari ini sampai ke malam nanti, kami meminta berkat Tuhan untuk selalu menyertai, melindungi kami, menjaga kami sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online kami yang boleh kami laksanakan Bapa setiap hari minggunya. Karena kasih Tuhan dan karunia Tuhan, Tuhanlah yang menyertai kehidupan kami hari demi hari dan hari lepas hari. Tuhan Yesus yang terkasih, untuk ibadah online kami ini Bapa, walaupun Tuhan semangat anak-anak sekolah minggu semakin hari semakin menurun, tetapi dengan darah Yesus, dengan kasih dan penyertaan Yesus, kami mau membangkitkan kembali semangat anak-anak sekolah minggu untuk lebih berapi-api Bapa memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun hanya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak kami Bapa yang ada di rumah, mulai dari tumbuh kembang mereka Bapa sampai kepada sekolah mereka walaupun mereka juga sekolah di online Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan kepada mereka juga kepada kedua orang tua mereka. Berkatilah mereka Bapak, berkatilah keluarga mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Apapun yang orang tua mereka kerjakan Bapak, berkatilah agar menjadi rezeki yang baik di dalam keluarga mereka. Terima kasih Yesus Kristus. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk kami semua pelayan-pelayan gereja Bapa, mulai dari pelayan yang tertinggi sampai seluruh jemaat yang ada di GKPI Sidorame. Kami mau Bapa bersatu untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat Tuhan tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga bangsa kami yaitu bangsa Indonesia, di mana kami tinggal di sini Bapa. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan jauhkan dari segala musibah, malapetaka atau bencana apapun itu Bapa. Dan Tuhan jauhkanlah negara kami ini dari segala virus apapun, terutama yang saat ini sedang menyerang Indonesia dan negara-negara lainnya yaitu virus COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah kami seluruh anak-anak Tuhan Bapa bersatu berdoa kepadamu agar kami semua terlindungi Bapa dari penyakit apapun itu Tuhan. Tuhan menjaga kekudusan kami Tuhan, Tuhan menjaga tubuh kami Bapa dimanapun dan sampai kapanpun. Terima kasih Yesus Kristus. Tuhan jugalah yang memberkati setiap pimpinan kami, mulai dari pimpinan kami yang tertinggi yaitu Bapak Presiden kami sampai kepada DPR dan seluruh pimpinan terendah Bapak. Biarlah mereka dapat melakukan tugasnya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan jauhkanlah mereka Bapa dari kecurangan. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan firman Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Mereka bisa jujur, mereka bisa adil sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap napas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami hari lepas hari. Kami mau berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami ini, tidak lupa saya mendoakan untuk Inang Tikar kami Bapa, Inang Tika yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi dia Bapa di dalam setiap perkataan, dalam setiap apapun, di dalam firman-Mu yang dia ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu semuanya bisa menerima Bapa dan bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh Inang kami. Terima kasih Yesus Kristus untuk kasih setia Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan amin. Hai adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagai cerita kita pada saat minggu ini diambil dari kitab Yunus. Dari kitab Yunus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, ayo kita ajak orang tua kita untuk membuka Alkitab dari kitab Yunus
pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, Inang akan baca dari sini dulu ya. Adik-adik boleh mengikuti di dalam rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, yang menjadi bahan cerita kita, firman Tuhan pada saat ini adalah Yunus berkhotbah di kota Niniwe. Siapa di sini yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, cerita kita minggu lalu adalah Yunus yang tidak mau disuruh oleh Allah ke satu kota. Ayo kemana Allah menyuruh Yunus pada waktu itu? Iya, Allah menyuruh Yunus ke kota Niniwe, tapi dia malah berbalik arah. Ke kota manakah Yunus pergi pada saat itu? Siapa yang tahu? Iya, Yunus pada saat itu malah pergi ke kota Tarsis. Lalu ketika di perjalanan ada terjadi gelombang besar. Lalu Yunus dicampakkan ke laut dan ditelan oleh seekor ikan besar. Nah, pada saat ini cerita kita adalah tentang Yunus yang akhirnya pergi ke kota Niniwe. Firman Allah datang kepada Yunus untuk yang kedua kalinya, yaitu supaya Yunus pergi ke kota Niniwe. Nah, ketika itu perjalanan ke kota Niniwe begitu jauh, yaitu sekitar 1 hari 1 malam perjalanannya karena begitu jauhnya. Nah, setelah sampai di kota Niniwe, apa yang dilakukan oleh Yunus? Semula dia masih berpikir, apakah aku harus mengajar di kota ini? Padahal kan orang-orang Niniwe itu
orang-orang yang suka membunuh, orang-orang yang suka melakukan kekerasan, orang-orang yang suka berbohong, dan masih banyak lagi kejahatan yang mereka lakukan. Nah, apakah aku pantas mengajar di kota ini? Tetapi Yunus mengingat lagi akan perkataan Allah yang kedua kalinya. Walaupun orang-orang Niniwe jahat, walaupun orang-orang Niniwe melakukan yang tidak baik, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Sehingga Yunus diutus kembali untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, sampai di kota Niniwe, Yunus berpesan kepada mereka bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggangbalikan. Ditunggangbalikan apa ya? Atau dihancurkan. Nah, itu pesan Allah kepada Yunus untuk kota Niniwe. Nah, setelah orang-orang Niniwe mendengar perkataan Yunus, semula mereka percaya kepada Allah, akhirnya mereka menuruti. Aduh, bagaimana jika 40 hari lagi Allah akan memusnahkan kota Niniwe. Nah, lalu mereka semua memakai pakaian kabung, menyelimuti diri mereka dengan pakaian kabung, lalu membuat abu ke tubuh mereka. Nah, lalu pesan Yunus ini sampai ke telinga Raja Niniwe. Nah, ketika mendengar itu, Raja Niniwe akhirnya turun dari tahta kerajaannya. Lalu dia juga mengenakan kain kabung. Lalu memerintahkan kepada seluruh rakyatnya bahwa setiap orang harus memakai kain kabung atau memakai pakaian hitam. Tidak boleh memakai pakaian yang lain. Nah, karena itu seluruh rakyat Niniwe mengikuti perintah raja mereka. Lalu apalagi yang mereka lakukan selain menggunakan kain kabung? Kira-kira apa ya dari cerita kita tadi? Nah, lalu rakyat Niniwe melakukan puasa atau tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Nah, baik rakyatnya atau manusia ataupun seluruh ternak, baik kambing, domba, dan juga binatang lain tidak boleh makan rumput, tidak boleh diberi minum. Mereka harus berpuasa. Nah, dengan harapan Allah akan berbalik agar tidak melakukan penghukuman untuk kota Niniwe. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa di sini yang masih suka berbohong kepada orang tuanya? Ayo, jujur. Siapa di sini yang masih mau memukul sesama temannya? Ayo jujur. Iya, dari cerita kita ini kita diajari agar kita tidak melakukan kejahatan. Nah, walaupun orang Niniwe pada saat itu melakukan kejahatan, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap menyayangi mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu kan adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan itu berarti tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh berbohong, tidak boleh melawan kepada orang tua. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi alat untuk mendekatkan kita dengan Allah, boleh menjadi alat untuk kita semakin mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini boleh kita pakai menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita.
Amin. Kita berdoa. Ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman, untuk cerita yang boleh kami dengar pada saat Minggu pagi ini. Ajari kami anak-anak sekolah minggu agar kami boleh mengerti, agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik di dalam keluarga, yang mengasihi orang tua kami, yang mengasihi sanak saudara kami. Bapa, walaupun kami beribadah melalui online, kami percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa menaungi kami. Tuhan jagai kami, Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan juga yang lindungi orang tua, Tuhan juga yang memberi kesehatan kepada sanak saudara kami. Terima kasih Bapa, di dalam masa pertumbuhan anak-anak sekolah minggumu juga, biarlah Tuhan yang memberi pertumbuhan yang baik, Tuhan yang memberi kepintaran, Tuhan yang memberi kebijakan, agar anak-anak sekolah minggumu boleh menjadi kebanggaan, baik di dalam keluarga, terlebih menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk masa depan anak-anak sekolah minggu ini juga. Tuhan Yesuslah yang memberi yang terindah. Hanya di dalam nama anakku Tuhan Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu tadi udah dengarkan firman Tuhan ya. Tentang apa ya? Ayo angkat tangannya yang tahu. Iya benar, tentang siapa? Tentang Yunus. Iya. Firman Tuhan yang mau kita ambil hari ini apa ya kira-kira ya? Nggak boleh apa? Iya, kita nggak boleh bohong. Pinter anak sekolah minggu harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau nyanyikan lagu Yunus di perut ikan. Ayo Mbak. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan di minggu hari ini. Kami masih boleh Tuhan memuji memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Kau melayakan kami Tuhan menikmati hadirat di tengah wabah virus corona ini Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami persembahkan boleh menjadi kurban persembahan kami di hadapan Tuhan. Melalui pujian kami, seruan doa kami, bahkan firman yang sudah ditabur. Biarlah kami boleh diberkati lewat itu semua Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, memimpin hidup kita, bahkan memberkati kita hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Boleh kasih salam sama papa mamanya. Selamat hari Minggu mama, selamat hari Minggu papa, juga untuk kakak dan